Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin mengklarifikasi dan membahas kembali tentang TikTok saya semalam yang viral dan sekarang sudah mencapai 30.000 yang nonton, tentang marahnya saya Kasat Reskrim. Nama Kasat Reskrim Deli Serdang dicatut oleh Juper Polsek Talungkenas tentang kasus pencurian kayu yang saya tangani, di mana pencurian kayu ini tertangkap tangan oleh pemiliknya. Pemiliknya adalah klien saya. Pemiliknya ini memiliki surat sudah 30 tahun. Ditatangani oleh kepala desa dan bermaterai dan ada jual belinya. Dan selama 30 tahun itu tanah nggak ada masalah. Jadi pada Oktober 2024 ada orang mengambil kayu duriannya yang besar, dijual sama kilang kayu yang pemiliknya adalah tentara. Jadi terbayang nggak? Di sekitar Sebiru-Biru itu ada pangkat kopral, kaya raya, punya kilang kayu besar di daerah Kecamatan Sebiru-Biru. Jadi hanya orang bodoh yang tidak tahu ada seorang kopral memiliki kilang besar, toke kayu besar. Logika nggak? Kayunya dari mana? Karena dia oknum tentara, ya saya tahu lah permainannya. Karena saya pun lahir besar di daerah Medan berbatasan dengan Deli Serdang. Jadi saya tahu dan saya punya sekolah juga di daerah Kecamatan STM Hilir. Jadi bagi kalian yang banyak komen, nggak banyak lah, ada beberapa lah, ada 10 orang, mungkin itu keluarga tentara atau keluarga polisi, yang nggak tahu, yang mengatakan saya pengacara bodoh, saya tidak tahu prosedural, yang membilang harus dilaporkan ke POM dulu dan lain sebagainya. Kalian tidak menyimak, yang mencuri kayu itu masyarakat, dah. Yang membackupnya, yang memfasilitasi mobil angkutannya itu dari kilang kayu milik kopral. Kalian bayang nggak, pangkat kopral kaya raya punya kilang kayu besar di daerah Kecamatan Sebiru-Biru. Itu kayunya dari mana? Kalau kalian tengok di peta, di map, itu Kecamatan Sebiru-Biru, STM Hilir, STM Hulu itu berbatasan dengan hutan lindung. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Karena hutan-hutan itu yang punya negara Indonesia, ada polisi hutan. Biarlah polisi hutan dan negara Indonesia dan para pejabat-pejabat yang korup mengurusinya. Saya tidak ada urusan itu. Kalau hutan Indonesia ada yang ngurus. Yang saya masalahkan, ini tanah milik warga masyarakat miskin yang sudah 30 tahun dibelinya, ditanamnya durian dari kecil besar, sudah besar, datang pencuri Oktober 2024 kemarin. Bayangkan. Dan saya sudah bilangkan kepada jupernya, ini tertangkap tangan yang nangkap pemilik kayu dan yang jaga kebunnya. Sorry, yang menangkap pemilik kayu dan pemilik kebun dan penjaganya. Jadi mereka tertangkap tangan, itu mobil oknum tentara itu sama supirnya dibawa ke Polsek Talunkenas, Polsek Talunkenas, udah. Dan disitulah langsung melapor. Seharusnya itu langsung diproses, ditahan. Ini tidak. Setelah diproses 1 hari 2 kali 4 jam dikeluarkan itu yang supirnya juga, mobilnya juga dilepaskan, ya kan. Terus yang menyuruh mengambil kayu itu juga tak ditahan sampai sekarang. Sampai saya membantu dan saya mengatakan kepada jupernya, Anda kan sekolah polisi. Ini saya ibaratkan begini ya. Saya ambil contoh lah. Saya sendiri misalkan. Saya sudah beli itu tanah. Udah ada suratnya. Saya sudah bertanam beladang 30 tahun. Udah. Tiba-tiba setelah saya tanam durian mungkin 20 tahun lalu, setelah udah besar, wah, diambil sama orang, sama tetangga saya. Dan tetangga tangan sama saya itu saya bawa itu orang ke polsek, tapi datang polsek Talungenas.
Itu supir, itu mobil, 2 kali 24 jam dikeluarkan. Terus yang hebatnya lagi, Polsek Talungkenas itu, jupernya, ketika saya turun tangan, dia bilang sama saya, "Bang, ini perkara ini sudah ditangani oleh Kasat Reskrim Deli Serdang," katanya. Bayangkan, seharusnya kan penyidik itu independen. Mungkin dia gelagapan karena saya ajarin. Bayangkan, saya ajarin, sebetulnya nggak perlu saya ajarin. Orang yang mencuri tertangkap tangan itu langsung diproses. Tertangkap tangan, bro. Hah? Sedangkan orang mencuri sandal saja di masjid tertangkap tangan, ya, mencuri sandal di masjid atau di rumah, itu kita bawa, itu harus diproses dulu, ditahan. Hah? Ini kayu, nilainya lebih daripada 10 juta nggak salah saya, kayu durian itu. Ya, kenapa saya proses? Itu tadi saya bilang. Saya terus terang kepada saudara-saudaraku yang di sini ya. Ya. Kita sangat cinta dengan polisi, sangat cinta dengan Indonesia. Catat itu. Saya pernah sekolah di Singapura, pernah sekolah di Belanda, dan pernah menikmati tinggal di sana. Jadi saya rindu sekali suatu saat nanti, mungkin 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi setidaknya saya memulai sekarang. Saya rindu sekali polisi di Indonesia itu harus seperti polisi yang ada di negara-negara maju. Karena misi Presiden Jokowi itu 2045 kita menjadi negara maju. Salah satu syarat untuk menjadi negara maju dan mutlak itu harus polisinya juga profesional dan berintegritas. Tapi saya lihat makin lama kok makin kacau. Segala urusan banyak komplain saya lihat di bawah sana itu harus, kalau nggak ada uang polisinya masih bergerak. Itu fakta, khususnya di Sumatera Utara. Hampir 80-90%. Jadi kita masyarakat harus berani berbicara. Kalau kita nggak berani berbicara, itu polisi menjadi-jadi karena mereka ini pura-pura bodoh tentang hukum. Namanya kan, kalau orang udah pura-pura bodoh tentang hukum, udah adanya panduan kitab hukum pidana, yang dimana kalau minimal 2 alat bukti udah bisa jadi tersangka. Tapi yang namanya polisi, dia cari-cari jalan supaya lama prosesnya dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan itu? Karena mungkin sudah disuap sama mungkin yang mencuri kayu, mungkin yang oknum tentara. Kalau masyarakat biasa, misalnya mobil itu punya masyarakat biasa, contohnya, dan masyarakat biasa itu tidak ngasih uang, itu mobil pasti ditahan sampai proses persidangan. Saya ada ngalami juga itu, pernah nanganin mobil punya masyarakat biasa, sampai ke persidangan putus itu mobil baru bisa dilepas. Ini tidak, paling 2 hari kemarin mobil oknum tentara itu dilepas. Ya. Jadi kalian yang bilang saya tak tahu prosedur lah dan segala macam lah, dan harus dilaporkan ke POM lah, itu kalian lupa. Saya ini pengacara, saya udah ikuti prosedur, saya sudah taat hukum. Saya marah karena sudah hampir 3 bulan proses tidak jelas. Karena di Indonesia ini viral dulu, mungkin harus diproses, saya nggak tahu. Tapi kalau nanti tidak juga ditangkap, saya bisa mengajukan pra peradilan. Ya, seperti itu. Tentang tentara itu, saya terus terang saya, paman saya kandung sekarang menjabat jabatan tinggi juga di Indonesia ini, bintang, ya. Tapi saya tak mau melaporkan ke pamanku itu. Pamanku kandung itu ada 2 sekarang pejabat tinggi di Angkatan Darat, ya. Luar biasa. Kalau saya mau mengandalkan itu, udah selesai itu orang tentara. Saya tidak mau. Saya hanya mau mengepres Kasat Reskrim Polres Deli Serdang yang namanya dicatut oleh Juper penyidik yang Talungkenas. Jangan takut kalian sama tentara. Saya sudah beritahu tentang tentara, itu urusan saya. Sekarang tangkap itu yang mencuri kayu itu. Kalau tentara ini kan dia yang punya mobil, membeli kayu curian itu. Itu kan nanti biarlah polisi bekerja sama dengan peradilan militer. Saya nggak ada urusan kali tentang tentara itu. Cuma saya hanya menantang tentara itu jangan ikut campur masalah urusan kasus ini. Salam dari saya, Tinop Sianturi. Merdeka, merdeka,
Merdeka!